Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, NIM 24 13 20 71. Saya dari program studi pendidikan geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Bentuk lahan asal marin ada dua. Satu, bagaimana dampak perubahan iklim global terhadap perubahan bentuk lahan asal marin, terutama terkait kenaikan muka air laut dan frekuensi badai. Yang kedua, bagaimana dampak aktivitas manusia serta pembangunan di wilayah pesisir, reklamasi, dan kegiatan perikanan terhadap keberlanjutan bentuk lahan asal marin. Perubahan iklim global memiliki dampak yang signifikan terhadap perubahan bentuk lahan asal marin, terutama melalui kenaikan muka air laut dan peningkatan frekuensi serta intensitas badai. Kedua faktor ini mempengaruhi dinamika erosi, pengendapan, dan stabilitas ekosistem pesisir. Berikut ini penjelasan lebih detail mengenai dampak perubahan iklim global terhadap perubahan bentuk lahan asal marin. Di sini ada 5. 1. Kenaikan muka air laut. Kedua, frekuensi identitas badai. Ketiga, kerentangan delta. Keempat, degradasi ekosistem pesisir, dan kelima, adaptasi dan migrasi. Kenaikan muka air laut adalah salah satu dampak paling signifikan dari perubahan iklim yang terjadi akibat pemanasan global. Pemanasan ini menyebabkan ekspansi termal air laut dan pencairan lapisan es di kutub. Dampak terhadap bentuk lahan pesisir itu ada 2. 1. Ekosistem pantai. Kenaikan muka air laut menyebabkan garis pantai mundur, mempercepat erosi di sepanjang pesisir yang terpapar. Wilayah pesisir berpasir sangat rentan terhadap fenomena ini, di mana pantai menjadi lebih sempit dan mungkin hilang sepenuhnya. Yang kedua, pantai berpasir. Di daerah dataran rendah seperti Maldives, Bangladesh, dan banyak pulau di Pasifik menjadi sangat rentan terhadap kenaikan muka air laut. Kenaikan beberapa sentimeter saja dapat mengakibatkan kehilangan area pantai yang luas. Pengendangan dataran rendah. Wilayah delta dan dataran rendah pesisir adalah yang paling terpengaruh oleh kenaikan muka air laut. Wilayah delta ini sangat rawan karena kenaikan muka air laut menyebabkan penurunan kapasitas drainase alami sungai, meningkatkan resiko banjir di musim hujan. Kedua, subsiden tanah. Beberapa daerah kenaikan muka air laut dipengaruhi oleh subsiden alami atau antropogenik. Misalnya akibat pengambilan air tanah, subsiden ini menyebabkan permukaan tanah turun lebih cepat dari kenaikan muka air laut, mempercepat erosi dan pengendangan di daerah pesisir. Dan ketiga itu migrasi habitat. Kenaikan muka air laut mengakibatkan migrasi ekosistem pesisir seperti mangrove dan rawa-rawa asin lebih jauh ke daratan. Namun dalam banyak kasus, infrastruktur manusia seperti pemukiman dan jalan menghalangi migrasi ini yang menyebabkan hilangnya ekosistem penting pesisir. Mangrove berperan penting dalam melindungi pantai dari erosi dan badai. Tetapi kenaikan muka air laut yang terlalu cepat mengancam kelangsungan ekosistem ini. 2.
frekuensi dan intensitas badai. Pemanasan global juga meningkatkan frekuensi dan intensitas badai tropis seperti siklon topan dan angin ribut. Di beberapa bagian dunia, badai ini menyebabkan kerusakan besar pada bentuk lahan pesisir, terutama di wilayah dengan pantai berpasir, delta, dan terumbu karang. Dampak terhadap bentuk lahan pesisir, erosi dan pengendapan ekstrim, badai tropis besar yang disertai dengan gelombang badai Sturge dapat menyebabkan erosi pantai dalam skala besar dan mendadak, menghancurkan pantai dan sirip yang terbentuk oleh proses pengendapan jangka panjang. Badai Katrina 2005 menyebabkan erosi signifikan di delta sungai Mississippi, di mana sebagian besar wilayah pesisir terkikis dan hilang ke laut. Terhadap bentuk lahan pesisir, perubahan garis pantai, gelombang badai yang kuat dapat menggeser garis pantai secara signifikan, membentuk pantai baru atau menghancurkan bentuk lahan yang ada. Beberapa pulau kecil di Pasifik telah kehilangan sebagian besar daratannya akibat kombinasi badai dan kenaikan muka air laut. Pulau-pulau karang datar seperti yang ada di Kepulauan Marshall mengalami dampak langsung dengan garis pantai mereka yang bergeser dan lahan daratan yang menyusut secara signifikan. Dampak terhadap bentuk lahan pesisir, kerusakan terumbu karang. Badai tropis yang intens dapat merusak terumbu karang yang berfungsi sebagai penghalang alami untuk melindungi pantai dari erosi. Ketika terumbu karang rusak, pantai yang sebelumnya dilindungi menjadi lebih rentan terhadap gelombang dan erosi. Reklamasi dan desimentasi. Di beberapa kasus, setelah badai besar, pengendapan sedimen besar-besaran juga terjadi. Hal ini bisa menciptakan lahan baru sementara di beberapa tempat, tetapi biasanya bersifat tidak stabil dan rentan terhadap erosi ulang di masa mendatang. Ketiga, kerentangan delta. Delta sungai merupakan salah satu wilayah yang paling rentan terhadap dampak gabungan antara kenaikan muka air laut dan badai. Karena delta terbentuk dari pengendapan sedimen di daerah muara sungai, perubahan dalam dinamika laut dapat memengaruhi stabilitas dan luas lahan delta tersebut. Penurunan sedimentasi, kenaikan muka air laut mempercepat intrusi air asin ke delta yang mengubah proses sedimentasi. Sungai tidak lagi mampu membawa cukup sedimen untuk melawan erosi laut. Peningkatan resiko banjir. Selain erosi, badai dan kenaikan muka air laut meningkatkan resiko banjir di delta yang semakin diperparah oleh peningkatan curah hujan akibat perubahan iklim. Ini mengancam ekosistem dan lahan pertanian yang bergantung pada stabilitas delta. Degradasi ekosistem pesisir. Ekosistem pesisir seperti mangrove, rawa-rawa asin, dan terumbu karang merupakan pertahanan alami terhadap gelombang dan badai. Namun,
kelima, adaptasi dan mitigasi. Untuk mengurangi dampak perubahan iklim pada bentuk lahan pesisir, beberapa strategi adaptasi telah diterapkan, termasuk pembangunan tanggul laut dan dinding penahan. Beberapa negara membangun dinding laut untuk melindungi garis pantai dari erosi dan kenaikan muka air laut. Namun ini sering kali bersifat sementara dan memindahkan masalah erosi ke lokasi lain. Kedua, restorasi ekosistem pesisir. Rehabilitasi mangrove, terutama karang dan rawa-rawa asin, dilakukan untuk meningkatkan perlindungan alami terhadap badai dan erosi. Proses restorasi mangrove di Indonesia misalnya telah membantu mengurangi dampak erosi di beberapa wilayah pesisir. Aktivitas manusia di wilayah pesisir seperti pembangunan, reklamasi, dan kegiatan perikanan memiliki dampak signifikan terhadap keberlangsungan bentuk lahan asal marin. Intervensi ini seringkali mengubah proses alami yang membentuk dan menjaga stabilitas bentuk lahan seperti erosi, sedimentasi, dan perlindungan alami oleh ekosistem. Berikut adalah rincian dampak aktivitas manusia terhadap keberlanjutan bentuk lahan asal marin. Itu ada 5. 1. Pembangunan di wilayah pesisir. Kedua, reklamasi lahan. Ketiga, kegiatan perikanan dan aquacultur, dan keempat, dampak terhadap ekosistem pesisir, dan kelima, adaptasi dan upaya mitigasi. Pembangunan wilayah pesisir. Pembangunan infrastruktur wilayah pesisir seperti pelabuhan, pemukiman, dan jalan raya telah menyebabkan perubahan besar dalam morfologi pesisir dan fungsi ekosistem yang terkait. Dampak terhadap bentuk lahan pesisir ada 3. 1. Pengurangan sedimentasi dan erosi pantai. Pembangunan struktur keras seperti tanggul laut, pemecah gelombang, dan pelabuhan dapat menghalangi aliran sedimen alami yang seharusnya memperbarui pantai dan menjaga stabilitasnya. Ini dapat mempercepat erosi di beberapa wilayah, terutama di pantai berpasir. Kedua, pemecahan gelombang. Banyak pesisir Eropa dan Amerika sering menyebabkan tergantungnya pengangkutan sedimen di sepanjang pantai yang sering kali mempercepat erosi di bagian lain pantai yang tidak terlindungi. Dan ketiga, perubahan dinamika gelombang. Struktur bangunan di pesisir mengubah pola gelombang laut yang menghantam pantai. Pemecah gelombang yang besar misalnya mengubah arah gelombang, menyebabkan erosi lokal di wilayah tertentu yang sebelumnya stabil. Dampak terhadap bentuk lahan pesisir. Ada 2. Penghilang habitat pesisir. Pembangunan di daerah pesisir seringkali menghilangkan habitat alami seperti hutan mangrove, rawa-rawa asin, dan terumbu karang yang berfungsi sebagai penahan alami terhadap erosi dan badai. Di Asia Tenggara, khususnya di Thailand dan Filipina, banyak hutan mangrove diubah menjadi lahan perkebunan atau pemukiman yang menyebabkan peningkatan erosi dan kerentanan terhadap badai.
kedua itu reklamasi lahan. Reklamasi lahan adalah praktik pemerluas wilayah daratan ke arah laut dengan cara menimbu area pesisir menggunakan material seperti pasir atau tanah. Praktik ini sering digunakan untuk memperluas area perkotaan, pelabuhan, atau infrastruktur industri. Dampak terhadap bentuk lahan pesisir itu ada 5. 1. Perubahan dinamika sedimen. Reklamasi lahan mengganggu pola sedimen alami di wilayah pesisir. 2. Itu di Teluk Jakarta. Reklamasi skala besar telah menghilangkan sebagian besar ekosistem mangrove, meningkatkan resiko banjir dan erosi yang disebabkan oleh gelombang laut dan kenaikan muka air laut. Dan ketiga itu pengurangan habitat pesisir. Reklamasi seringkali mengorbankan habitat alami seperti terumbu karang, rawa-rawa, dan hutan mangrove. Keempat itu perubahan aliran air. Reklamasi dapat mengubah pola aliran air laut dan sungai di wilayah pesisir yang memengaruhi stabilitas bentuk lahan. Dan kelima itu reklamasi di delta Mekong telah memperburuk masalah banjir dan erosi di wilayah tersebut karena penghalang aliran air alami dan gangguan terhadap distribusi sedimen. 3. Kegiatan perikanan dan aquakultur. Kegiatan perikanan dan aquakultur memiliki dampak langsung dan kegiatan perikanan dan aquakultur memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap kelanjutan bentuk lahan pesisir, pertama melalui degradasi ekosistem pesisir seperti terumbu karang dan mangrove. Dampak terhadap bentuk lahan pesisir ada 2. 1. Degradasi terumbu karang dan Filipina dan Indonesia. 1. Peningkatan iklim yang berlebihan, terutama menggunakan metode destruktif seperti buka harimau atau dinamit dapat merusak ekosistem terumbu karang berfungsi sebagai perlindungan alami pantai dari gelombang besar sehingga kerusakan karang mempercepat erosi pantai. Kedua, penangkapan ikan menggunakan bom telah menghancurkan terumbu karang di banyak wilayah pesisir yang mengakibatkan peningkatan erosi pantai dan hilangnya habitat laut. Dampak terhadap bentuk lahan pesisir ada 3. 1. Konferensi lahan untuk aquakultur. Budidaya tambang untuk udang dan ikan sering kali dilakukan dengan mengubah lahan pesisir alami terutama mangrove menjadi kolam tambak. Kedua, di Bangladesh banyak hutan mangrove di sepanjang pesisir Teluk Benggala telah diubah menjadi tambang udang, menyebabkan garis pantai menjadi lebih rentan terhadap badai dan erosi. Ketiga, penangkapan ikan berlebihan. Penangkapan ikan berlebihan dapat mengganggu ekosistem laut secara keseluruhan, termaksud habitat dasar laut yang penting untuk stabilitas sedimen. Penurunan populasi ikan yang berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem seperti ikan herbivora yang mengendalikan pertumbuhan alga juga dapat memperburuk kerusakan terumbu karang. Keempat, dampak terhadap ekosistem pesisir.
Aktivitas manusia di wilayah pesisir seringkali menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir yang memiliki peran penting dalam melindungi garis pantai dan erosi dan perubahan bentuk lahan. Hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem terpenting dalam menjaga stabilitas bentuk lahan pesisir, terutama di daerah tropis. Kedua itu rawa asing dan laguna. Rawa asing dan laguna memainkan peran penting dalam menahan banjir dan memfilter sedimen. Terumbu karang berfungsi sebagai penghalang fisik yang melindungi pantai dari gelombang besar dan badai. Kelima, adaptasi dan upaya mitigasi. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya ekosistem pesisir dalam menjaga bentuk lahan dan melindungi wilayah pesisir, beberapa langkah mitigasi dan adaptasi telah diambil. 1. Restorasi ekosistem pesisir. Banyak negara mulai mengembalikan ekosistem pesisir yang rusak seperti rehabilitasi mangrove dan terumbu karang. Program restorasi mangrove di Indonesia dan Filipina misalnya bertujuan untuk memulihkan ekosistem penting ini agar dapat melindungi pantai dari erosi dan gelombang badai. Kedua, pengolahan berkelanjutan. Pendekatan pengelolaan perikanan dan akuakultur yang berkelanjutan juga diupayakan untuk meminimalkan kerusakan ekosistem pesisir. Sistem tambak yang lebih ramah lingkungan seperti tambak polikultur dapat mengurangi dampak terhadap mangrove dan ekosistem pesisir lainnya. Mungkin segitu saja dari PPT saya.